Apa sih? Masih 17. Iya. Sabar. Kan royoan mlebune, Mbak. Iya, wis 20. Iya. Tadi 50 loh. Mau. Bang Dalu, Pak Kus. Malam. Selamat dalu. Kata ini Mas TV ini nara mbak tonton. Nara mbak tonton toh. Kata ini. Bocor, bocor. Apa itu di Bisa, Bu Eri. Ya? Sudah bisa. Sudah. Anu coba Bu, anu share screen coba. Ye. Ini yang jadi itu siapa ini? Oh, hostnya saya anu dulu Bu. Oh, nggih. Saya co-hostkan dulu. Iya, ye. Bu Ratna di anu semua di mute semua aja, Bu. Kok metunya pin kok ya? Nggak bisa. Oh, nggak ada anu co-hostnya ya? Malah keluarnya cuma pin spotlight Pak Iskandar biar langsung co-host kan. Hostnya, oh iya dari Pak anu harus Pak co-host kan di Bu Enggak, Ratna. keluarnya pin cuma spotlight Pak Iskandar. Lah aku udah hostnya. Terus ke Bu Puji sama ini hostnya Bu Ratna. Dibuatkan co-host saja Bu Eri. Oh, ini. Lihat apa? Titik 3 itu loh Bu. Oh, keluarnya pin ya? Ya, iya kok keluarnya pin. Oh, pin keluarnya. Tanya Pak Is lagi. Ya. Oh ya sudah. Make hostnya kok nggak keluar tadi. Udah Pak. Udah Bu Puji sampai Bu Eritrina dulu terus Bu Eritrina. Ya sampun. Tadi soalnya kok nggak keluar. Terus Bu Puji. Ya sampun turun. Oh, jadikan co-host Bu. Ya. Sudah. Berarti sudah ya Bu Puji sama Bu Eritrina udah co-host ya? Belum, Bang, belum. Hah? Belum. Bu Puji. Tulisannya co-hostnya enggak? Tapi Bu Eritrina. Eri juga belum loh. Anaknya make host dok. Cetakin dulu itu make host. Oh, make host. Tapi kok nggak bisa boleh. Oh, larak di yes kok. Nanti aku. Resep yang tadi ditarik ya, ganti aja ini. Sudah jadi aku udah jadi co-host. Bu Eri mana ya? Ada Ibu ganti itu 25 nggak mempan Ibu. Beri belum Beri. Oke.
Bu Eritrina SBY. Yang tadi resep yang review diambil lah. Terus Iya, ini kilo. 50. Ibu Diarate bocor. Yes. Sorry. Sudah Iya, ya, Bu. maaf, ada pasien Malah sebentar. Bu Bu. Yuli. Saya mati. Melayu sih marahi. Loh. Sementara tak share screen dulu. Ya. Udah Bu Eri sudah co-host. Udah langsung aja Bu Eri. Udah. Ya. Bu Ratna di mute aja Bu. Semua. Nanti Bu Eri biar buka sendiri. Ya. Udah kelihatan, Bu. Bu Eri buka lagi Bu Eri, soalnya tak mute. Sudah kelihatan. Sudah kelihatan, tinggal slideshow. Sudah kelihatan, Ibu? Ya, slideshow. Iya, sudah kelihatan. Sambung. Mohon di mute semua aja. Halo Bu Eri. Bu Eri buka lagi. Bu Eri tak mute. Bu Eri saya mute, buka lagi Bu. Ya sudah. Oke. Sudah bisa share screen. Ya. Slideshow. Ini mungkin ya slideshow ya. Ya, gambar gelas di bawah. Gak ono Bu, nggonku gambarnya ini aja ya. Nah, gini aja ya. Sudah ya. Ini sudah gede kan? Sampun ya. Bapak Ibu sekalian, diulangi lagi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya, salam kenal ya Bapak Ibu sekalian. Pada malam hari ini Bapak Ibu sekalian, saya diberi tugas oleh Bu Ratna ya untuk menyampaikan tentang PPI. Ya, tadi yang disampaikan Bu Puji itu ya saya pernah TOT Bapak Ibu sekalian, tapi mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang sudah mengikuti TOT ya. Jadi sama-sama nanti, oleh sebab itu kita malam ini bersama-sama belajar ya. Baik. Bapak Ibu sekalian, ini kurikulum VT saya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Dr. Puji. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kita mulai ya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, PPI itu ya, program PPI itu terdiri dari 5 ya. Jadi yang pertama adalah kewaspadaan isolasi. Kewaspadaan isolasi itu terbagi menjadi 2, yaitu kewaspadaan standar dan kewaspadaan berdasarkan transmisi. Yang kedua adalah surveillance. Yang ketiga pendidikan dan pelatihan. Yang keempat pencegahan infeksi. Dan yang kelima penggunaan antimikroba secara rasional atau secara bijak. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam akreditasi nanti, baik klinik maupun puskesmas, kelima ini harus masuk ya, harus masuk di dalam program kegiatan di puskesmas ataupun klinik Bapak Ibu sekalian. Dan yang lebih mendalam lagi itu di puskesmas Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian paling tidak harus tahu ya tentang apa itu PPI. Sedikit-sedikit saja enggak apa-apa ya, yang penting tahu. Nah, Bapak Ibu sekalian, standarnya, wow, ini adalah standar Bapak Ibu sekalian. Hilang ya ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, standarnya adalah klinik dan puskesmas harus melakukan penerapan pencegahan dan pengendalian infeksi untuk
meminimalkan infeksi pada pelayanan kesehatan. Tidak boleh tidak. Jadi semua harus melaksanakan, ya. Kalau mungkin ada seperti klinik kosmetik ya, klinik kecantikan atau klinik PJTKI, karena kemarin saya membimbing klinik PJTKI Bapak Ibu sekalian. Walaupun mungkin jauh sekali dari infeksi, tidak bisa bilang saya tidak ada itu cuci linen, saya tidak ada itu batuk, karena kalau dari jauh kelihatan batuk sudah unfit. Itu tidak bisa Bapak Ibu sekalian mengatakan seperti itu. Jadi mau tidak mau, klinik dan puskesmas harus tetap membuat program PPI yang meliputi 5 hal tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, semuanya itu, kalau Bapak Ibu sekalian pengen, wah aku kepingin lebih dalam lagi mengetahui tentang PPI, inilah Bapak Ibu sekalian, semuanya sudah disediakan oleh Kemenkes di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 27 tahun 17 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi di Fasyankes. Ya Bapak Ibu sekalian, ada sekitar 265 halaman Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu sekalian khatam, ya, hafal, sudah pernah membaca, paling tidak membaca 2 kali begitu Bapak Ibu sekalian, itu akan tahu, oh karpe ini ada NTT. Oh, maksudnya seperti ini toh. Tujuannya seperti ini toh. Seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, penanggung PPI adalah faktor penting dalam mendukung upaya mutu dan keselamatan Fasyankes. Setiap penanggung jawab Fasyankes harus menetapkan program dan melaksanakan PPI antara lain yang saya sebutkan tadi itu. Kewaspadaan isolasi terdiri dari 2, surveillance, pendidikan, perhatian, pencegahan infeksi. Ya. Ada 102 slide Bapak Ibu sekalian, jadi saya akan secara cepat ya. Bapak Ibu sekalian satu persatu, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah banyak yang tahu bahwa kewaspadaan standar itu terdiri dari 11 sebetulnya Bapak Ibu sekalian. Yang satu adalah fungsi lumbal, tetapi fungsi lumbal itu sebetulnya untuk klinik utama dan jarang sekali dilaksanakan di klinik ya. Jadi saya hanya tulis 10 Bapak Ibu sekalian. 1, 2, kebersihan tangan, penggunaan APD, pengendalian lingkungan, pengelolaan limbah hasil pelayanan kesehatan, pengelolaan perawatan pasien dan alat medis lainnya, pengelolaan linen, penyuntikan yang aman, kemudian kebersihan pernapasan atau etika batuk, penempatan pasien dan perlindungan kesehatan petugas. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, satu persatu di puskesmas harus dilakukan ya. Kalau misalnya dipilih, kalau di klinik dipilih, mana sih yang bisa saya lakukan di klinik? Tetapi kalau di puskesmas harus dilakukan semuanya Bapak Ibu sekalian. Karena SOP demi SOP itu harus diuraikan satu persatu. Saya yang membuat template Bapak Ibu sekalian tentang PPI, itu jadi vertigo. Aduh, kok puskesmas disuruh membuat seperti ini ya? Itu bisa pusing Bapak Ibu sekalian. Sama-sama pusing, surveyornya pusing, yang disurvei juga pusing ya Bapak Ibu sekalian. Jadi sebab itu Bu Ratna jeli teman-teman sekalian diberi materi ini ya. Nah, kita lihat kebersihan tangan bla-bla-blanya Bapak Ibu sekalian. Jadi kebersihan tangan itu kita tetap mengambil dari WHO ada 5 moment ya, sebelum menyentuh pasien, 2 sebelum melakukan tindakan aseptik, 3 setelah menyentuh cairan tubuh pasien, 4 setelah menyentuh pasien, dan 5 setelah kontak dengan lingkungan pasien. Jadi kebersihan tangan yang baik dan benar itu dilakukan secara 5 moment
Ya, kemudian gambarnya ini Bapak Ibu sekalian secara 5 moment. Kemudian, nah ini saya tunjukkan lagi Bapak Ibu sekalian. Secara 5 moment, kemudian secara 6 langkah. Ya, kita lakukan 6 langkah Bapak Ibu sekalian dengan tidak menggunakan aksesoris, ya. Kuku selalu pendek dan tanpa pewarnaan. Bapak Ibu sekalian, di sini ada 8 langkah, ya. Karena apa? Karena langkah penyemprotan, kemudian ini apa namanya 1, 2, 3, 4 itu dihitung. Jadi di sini langkah pertama itu disemprotkan ya, itu dihitung, kemudian ditumpahkan, itu dituangkan, itu dihitung. Sebetulnya hanya melalui nomor 2, 3, 4, 5, 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi Bapak Ibu sekalian 2 sampai 7 ya, itu yang harus dilakukan oleh teman-teman di puskesmas dan klinik dan kita semua ya. Kemudian di sini kebersihan tangan saya tulis sarana hand hygiene ya. Kecamatan Klupo. Sarana hand hygiene, momen dan langkah. Sarana hand hygiene kita lihat di sebelah ada wastafel. Wastafel itu bukan hanya wastafelnya, tetapi harus ada airnya, harus ada sabunnya, harus ada tisunya, Bapak Ibu sekalian, dan harus ada tempat sampah di bawahnya. Nah, itu nanti, kenapa ini saya gambar di sini, Bapak Ibu sekalian? Karena itu nanti harus akan diaudit, akan disupervisi, dan harus dilaporkan, Bapak Ibu sekalian, untuk pelaporan PPI. Apakah sudah ada audit cuci tangan? Apakah cuci tangan itu dievaluasi sesudah diaudit atau dimonitoring? Jadi yang dimonitoring apa? Sarana HH-nya, sarana hand hygiene-nya, kemudian momennya, 5 langkahnya, momen apa? Momen 5 momennya, kemudian langkahnya itu menjadi observasi para surveyor. Ya, yang kedua alat pelindung diri, Bapak Ibu sekalian sudah sudah tahu bahwa alat pelindung diri kalau zamannya COVID itu ada level-levelan ya Bapak Ibu sekalian. Tetapi sekarang sudah tidak pakai level-levelan lagi. Yang digunakan adalah APD digunakan berdasarkan jenis paparan dan indikasinya. Nah, ini bla-bla-blanya Bapak Ibu sekalian. Ya. Bla-bla-blanya ya, alat pelindung diri itu dirancang untuk menghalang partikel-partikel untuk menembus kita. Jadi dia yang menghalangi terhadap penetrasi zat, partikel padat, cair atau udara untuk melindungi pemakainya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi macam-macam ini Bapak Ibu sekalian nanti bisa membaca sendiri jenis APD-nya seperti ini ya. Kemudian pemilihan APD-nya seperti ini. Sebetulnya ini tadi sudah saya hitamkan kok balik hijau lagi ya. Ya, itu nanti Bapak Ibu sekalian baca sendiri ya. Kemudian cara menggunakan dan melepaskan APD-nya, dan yang ketiga pengendalian lingkungan. Dalam PPI, pengendalian lingkungan 5R tetap dilihat ya, rapi, resik, rajin, ringkas, rawat ya. Nah, kalau kita melihat gambar yang itu Bapak Ibu sekalian, ini gambar adalah gambar yang bagus ya. Jadi tidak banyak tempelan di dalam suatu kamar. Kita harus tahu lingkungan sehat itu yang bagaimana. Lingkungan sehat itu udaranya bersih, berarti harus ada ventilasi. Penyediaan air bersih, berarti harus ada wastafel di ruangan perawatan. Kemudian permukaan lingkungan yang bersih. Penataan peralatan sedemikian rupa sehingga tampak rapi dan mudah dibersihkan. Bebas kucing, anjing, tikus, lalat, nyamuk, dan kecoa. Tidak boleh ada di dalam ruangan. Kemudian kalau ditanyakan, kalau ada kordennya dari kain, boleh atau tidak? Gitu. Jawabannya adalah masih boleh Bapak Ibu sekalian. Korden dengan kain masih boleh, tetapi jangan lupa harus sering dicuci.
Kalau kodenya tidak dengan kain, koden-koden yang zaman sekarang itu dari seperti dakron itu ya, jadi bisa bisa langsung dibersihkan, itu kan lebih enak. Begitu kotor dibersihkan. Tetapi kadang-kadang kalau tidak punya dana, karena koden yang dari plastik atau dari dakron yang bagus itu mahal. Kalau tidak punya dana, boleh nggak kita pakai koden yang dari kain? Boleh, tetapi harus sering dicuci, ya. Baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah pengendalian lingkungan harus memperhatikan apa? Sistem airnya, sumber airnya bagaimana, ya. Kalau berani menyediakan klinik, ya harus berani menyediakan sumber air bersih. Ya, kemudian nanti Bapak Ibu sekalian sebagai surveyor harus melihat kalau dia bilang saya sumber airnya dari ledeng. Ya, nah kalau ledengnya mati bagaimana? Berarti harus ada cadangan sumber airnya bagaimana? Nah itu harus dilihat. Kemudian Bu Eri, PAM, jangan ledeng, PAM. Oh ya, PAM, PDAM ya. Kemudian sistem pengelolaan air limbah medisnya bagaimana, non medisnya bagaimana, itu harus dilihat ya. Kemudian ventilasinya bagaimana Bapak Ibu sekalian, ya ventilasi alami atau pakai AC atau pakai kipas angin. Kalau ada kipas angin itu menghadap kemana? Menghadap ke pasiennya atau menghadap ke dokternya ya. Yang benar itu ditolak. Jadi kalau pasiennya itu ngomong, berbicara ke arah kita, itu ada kipas angin yang dari arah kita menolak. Seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian sistem pencahayaannya bagaimana? Adakah listrik? Ya, kalau malam praktek malam listriknya bagaimana? Harus kalau di ruang tindakan cahayanya harus lebih terang. Kemudian di ruang pendaftaran itu cukup terang enggak apa-apa. Kemudian di dapur agak terang ya. Jadi di gradasi seperti itu boleh, tetapi kalau punya duit saya mau padang semua, saya mau terang semua, boleh, monggo ya. Kemudian konstruksi bangunan, desain bangunannya bagaimana, tata ruangnya bagaimana, kebersihan lingkungannya bagaimana Bapak Ibu sekalian. Itu nanti sebagai seorang surveyor harus melihat Bapak Ibu sekalian. Di dalam instrumen ya, instrumen akreditasi ada setelah pendaftaran, maka yang harus dilakukan oleh petugas kesehatan adalah pengkajian awal. Nah, pengkajian awalnya bagaimana? Pengkajian awalnya itu dekat dengan dekat dengan pendaftaran atau berdiri sendiri atau bergabung dengan dokter. Nah, itu harus dilihat. Kita juga harus menghormati, menghargai privasi pasien ya. Kalau pasien ditanyain di kajian awal keluhannya apa, dia mau melihat di payudara saya ada benjolan, wah sebelahnya kalau dia di pendaftaran sebelahnya pada ngeliatin. Nah, akhirnya privasi pasiennya tidak terjaga. Nah, itu harus dilihat Bapak Ibu sekalian, harus dibatasi ya antara pendaftaran dengan pengkajian awal. Itu nanti tugas Bapak Ibu sekalian ya. Jadi prinsip pembersihan lingkungan sekarang. Bagaimana prinsip pembersihan lingkungannya Bapak Ibu sekalian ya. Kalau di ruang tindakan dibersihkan berapa kali ya. Di sini di area screening atau triase frekuensinya 2 kali. 2 kali itu kalau pagi buka, siang tutup. Ya, jadi pagi disapu, siang disapu lagi. Nah, kalau sore buka lagi, dok. Nah, sore buka lagi ya harus disapu lagi. Apalagi kalau ada muntahan. Ya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian harus diperhatikan. Ya. Jangan sampai kamar perawatan atau ruang tindakan itu banyak sekali. Bapak Ibu sekalian ada kalau di Jawa itu namanya kami tetap. Apakah itu kami tetap? Kalau saya tidak tahu di NTT ada enggak kami tetap binatang-binatang yang nempel-nempel di tembok. Nah itu tidak diizinkan ya. Jadi
para surveyor harus melihat itu, ya. Kamar pasiennya bagaimana, dibersihkannya bagaimana, ya. Rata-rata harus minimal itu 2 kali sehari. Oke. Nanti Bapak Ibu sekalian harus melihat checklist di kamar mandi, sudahkah dibersihkan setiap hari, ya. Oke. Kemudian ini pembersihan tumpahan dan percikan Bapak Ibu sekalian, masing-masing puskesmas harus ada spill kit. Nah, untuk mempraktekkan spill kit ini Bapak Ibu sekalian bisa mengobservasi, panggil salah satu atau cleaning service-nya dipanggil, misalnya yang tumpah itu cairan, bagaimana membersihkannya. Ya, mereka harus bisa mempraktekkan spill kit yang ada, bukan hanya beli, disimpan sebagai syarat, pokoknya kita punya spill kit, tetapi karyawan atau petugas puskesmas dan klinik harus bisa melakukan kalau ada tumpahan itu bagaimana melakukan tindakan dengan spill kit. Kemudian sekarang pengelolaan limbah, Bapak Ibu sekalian. Sudah sampai pengelolaan limbah. Nah, limbah itu ada yang cair, ya, berdasarkan bentuk, ada yang cair, ada padat, ada gas. Berdasarkan jenisnya, ada limbah infeksius, non-infeksius, dan limbah bahan berbahaya dan beracun. Berdasarkan sumbernya ada medis, limbah industri, limbah domestik. Nah, ini rata-rata Bapak Ibu sekalian sudah tahu, ya. Nah, manajemen limbah, ya, yang infeksius, ya Bapak Ibu sekalian, itu harus, kalau di rumah sakit ada insenerator, tetapi kalau di puskesmas atau di klinik, ya, kita tidak punya insenerator, ya. Yang ada kita bekerja sama dengan pengelola limbah, pihak ketiga. Nah, rata-rata pengelola limbah itu tidak bisa datang setiap hari. Mereka biasanya datang 3 bulan sekali, atau 2 bulan sekali, atau kalau daerahnya itu terpencil, Bapak Ibu sekalian, saya tidak tahu, ya, mungkin bisa 6 bulan sekali. Nah, padahal limbah infeksius itu lebih dari 24 jam, dia sudah menginfeksi lingkungan sekitar. Oleh sebab itu, ya, kita sebagai surveyor harus mengamati apakah tiap-tiap puskesmas dan klinik itu mempunyai lemari es, apa ya? Refrigerator, kulkas itu Bapak Ibu sekalian, kulkas seperti tempat penyimpanan daging. Nah, disitulah limbah-limbah infeksius sementara disimpan maksimal 90 hari. Kalau lebih dari 90 hari sudah infeksius lagi Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian sebagai surveyor harus melihat berapa bulan sekali mereka itu pengelola limbah itu mengambil limbah-limbah di puskesmas atau di klinik. Nah, ini nanti Bapak Ibu sekalian juga melihat apakah limbah infeksius itu ditaruh atau diletakkan di plastik, kantong plastik kuning, ya. Jadi harus ada kotak sampah. Yang satu berwarna hitam, yang satu plastiknya hitam, yang satu plastiknya kuning. Pasti nanti akan ada protes, ya, dari puskesmas kalau dia tidak punya plastik kuning, Bapak Ibu sekalian. Dia akan protes seperti ini. Lah, cari plastik kuning susah, gitu. Nah, kalau cari plastik kuning susah, ya tempat sampahnya itu ditulis limbah infeksius, warnanya kuning, limbah infeksius, kantongnya apa, itu harus ada kesepakatan, harus disepakati, dan semua puskesmas atau klinik itu tahu, oh, plastik yang digunakan untuk limbah infeksius itu ini.
begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi dia tidak hanya protes tok, tetapi dia juga harus bisa mempertanggungjawabkan kenapa kok pakainya plastik warnanya lain dari kuning ya. Nah, itu untuk limbah infeksius. Kemudian kalau untuk jarum ya, jarum itu harus ditaruh di safety box Bapak Ibu sekalian ya, safety box. Nanti mungkin ada soalnya loh itu ya. Kalau di tempat sampah ini ya limbah infeksius di plastik kuning itu 3/4 sudah terisi 3/4 harus segera diangkat. Tetapi kalau safety box 2/3 penuh itu harus diangkat. Ya. Nah, ini masih seperti tadi Bapak Ibu sekalian. Sekarang adalah pengelolaan peralatan. Nah, pengelolaan peralatan Bapak Ibu sekalian ya itu kita sebut biasanya dekontaminasi peralatan kesehatan. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang kita lihat sehari-hari sekarang ini Bapak Ibu sekalian, dekontaminasi itu dilakukan di dalam ruangan pelayanan. Ya. Kalau Bapak Ibu sekalian membaca pedoman PPI yang sekarang, dekontaminasi itu tidak boleh dilakukan di dalam ruang pelayanan. Ya. Nanti pasti akan ada sanggahan dari puskesmas. Lah kita hanya merendam dok gitu ya. Merendam, boleh merendam. Direndam, dikumpulkan di dalam satu box itu direndam, kemudian langsung harus diangkat. Langsung harus diangkat menuju ke tempat dekontaminasi, pembersihan, desinfeksi, dan sterilisasi. Jadi penyikatan. Jadi kalau alat-alat utamanya gigi ya, mungkin ada dokter gigi itu lebih tahu. Ya alat-alat, jadi kalau gigi habis mencabut, segala itu tidak boleh dibersihkan ya. Jadi ada pre-cleaning, kalau pre-cleaning itu direndam dulu dengan cairan enzimatik, kemudian sesudah itu cleaning itu disikat ya, disikat. Nah, kalau cleaning itu dilakukan di dalam ruangan tersebut, Bapak Ibu sekalian, ditakutkan akan apa ya? Muncrat. NTT tahu ya, muncrat atau akan nyiprat ke lingkungan sekitarnya sehingga akan menjadikan penularan infeksi ya. Itu yang penting Bapak Ibu sekalian. Jadi besok pada saat Bapak Ibu sekalian sore dilihat di mana dekontaminasi itu dilakukan. Kalau merendam, kalau di situ ada wasbak boleh merendam di situ, tetapi untuk cleaning itu harus di tempat dipusatkan di suatu tempat ya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, pemrosesan alat kesehatan. Jadi ada klasifikasinya alat-alat medis menurut Dr. Earl Spalding ya. Jadi risikonya itu ada kritikal atau tinggi, semi kritikal, dan non kritikal. Kalau kritikal itu kontak dengan jaringan yang steril, sistem peredaran darah seperti instrumen bedah, kemudian laparoskopi gitu ya. Contohnya ini harus dengan autoclave. Kemudian kalau semi kritikal kontak dengan membran mukosa yang utuh itu mudah terkontaminasi dengan mikroba. Itu contohnya peralatan untuk endoskopi atau anestesi ETT itu cukup didisinfeksi tingkat tinggi. Ya, kemudian yang rendah itu kontak dengan kulit yang utuh dan tidak mengenai membran mukosa, contohnya stetoskop, tensimeter. Itu tidak perlu dikom atau apa namanya direndam ya Bapak Ibu sekalian, tetapi cukup dibersihkan saja dengan deterjen dan air saja, cek gitu. Tetapi perlu dipertanyakan kepada kita sebagai dokter ya, apakah sebagai dokter, sebagai tenaga kesehatan ya, apakah stetoskop yang kita gunakan setiap hari itu kita cuci? Nah, apakah sudah kita cuci? Ya, monggo ya, itu dijawab sendiri di dalam hatinya Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya seperti ini nanti dibaca sendiri ya. Pengelolaan linen. Kalau puskesmas rawat inap Bapak Ibu sekalian, ini harus dilakukan ya.
petugas yang mengelola linen harus mengerti prinsip-prinsip PPI. Ya, jadi tidak asal linen itu kan mesti infeksius ya Bapak Ibu sekalian. Di situ ada misalnya maaf kata kalau pasien muntah ya di situ, pasien kadang-kadang BAB, kadang-kadang ya di situ. Nah, kalau petugasnya tidak mengerti atau tidak tahu bagaimana prinsip PPI, nah dia asal saja dicampur baur jadi satu gitu, dicuci dicampur baur. Nah, itu semuanya nanti jadi infeksius. Jadi kalau mau memilih petugas untuk mengelola linen harus diberi informasi dulu tentang PPI, ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini pastikan petugas menggunakan APD. Kalau petugasnya sudah mengerti prinsip PPI, pasti dia akan melakukan tugasnya sesuai dengan PPI. Memakai APD, cuci tangan dulu, kemudian memakai APD, tidak meletakkan linen kotor di lantai, ya. Kemudian troli linen kotor dan linen bersih harus dibedakan. Kemudian pencucian linen kotor dilakukan berbeda dengan linen yang infeksius. Kemudian metode pencuciannya ada sendiri, pracuci, kemudian dibersihkan, di bleaching dengan klorin, ini nanti Bapak Ibu sekalian baca sendiri. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini adalah penyuntikan yang aman. Kalau kita melihat gambar ini, apakah gambar ini benar? Nah, di dalam PPI, Bapak Ibu sekalian, penyuntikan tidak usah memakai handskun, ya, tidak usah memakai sarung tangan, ya. Memang sarung tangan itu aman untuk kita, tetapi kalau sarung tangan itu tidak diganti setiap pasien, ya itu sama juga bohong, mengamankan petugas kesehatan tetapi tidak mengamankan pada pasien, ya. Ya, ini penyuntikan yang aman, Bapak Ibu sekalian, itu nanti dibaca sendiri karena Bapak Ibu sekalian sudah mungkin lebih pinter, ya. Jadi sudah mempraktekkan, jadi pertahankan teknik aseptik dan antiseptik pada pemberian suntikan, nanti Bapak Ibu sekalian membaca sendiri, ya, tidak memakai ulang jarum suntik, sekarang sudah tidak zamannya lagi, ya. Nah, ini nanti Bapak Ibu sekalian bisa membaca. Yang penting Bapak Ibu sekalian, setiap kita melakukan penyuntikan tidak boleh recapping, ya. Jadi harus langsung dibuang ke safety box, ya. Ya, ini masih gambarnya masih memakai sarung tangan, ya, sebetulnya tidak usah memakai sarung tangan, ya. Masuk ke dalam kebersihan pernafasan atau etika batuk, Bapak Ibu sekalian. Ya, etika batuk dan kebersihan pernafasan itu ternyata sangat penting, Bapak Ibu sekalian. Baik bagi petugas kesehatan, pasien dan lingkungan, ya. Ini sangat penting. Nanti Bapak Ibu sekalian pada saat survei harus melihat Bapak Ibu sekalian pada screening visual. Screening visual yang dilakukan oleh puskesmas dan klinik. Itu di depan sendiri, di pintu masuk itu nanti ada petugas yang melakukan screening visual. Nanti Bapak Ibu sekalian akan dilatih. Apa toh tugasnya petugas screening visual itu? Begitu nanti screening visual itu petugasnya melihat, oh, ada orang kok batuk-batuk terus dari tadi nggak berhenti-berhenti ya. Batuknya apalagi sudah tidak memakai masker, kemudian batuknya disemprotkan sana-sini. Nah, petugas screening visual itu harus mendatangi pasien tersebut, memberikan masker, mengajarkan atau mengedukasikan kepada pasien itu bagaimana etika batuk, bagaimana batuk yang benar, ya Bapak Ibu sekalian. Nah, itu ada di screening visual. Kemudian di pintu masuk diharapkan sebelum pasien masuk ke dalam ruang tunggu itu
ada apa namanya, standing banner ya, standing banner atau poster atau leaflet yang dibagikan mengenai etika batuk. Jadi etika batuk yang benar, menutup mulut dan hidung saat batuk, pakai tisu, pakai sapu tangan ya. Kemudian melakukan cuci tangan Bapak Ibu sekalian. Ya. Masker medis harus diganti kurang dari 4 sampai 6 jam. Ya. Atau setiap kotor harus diganti. Itu menjadi tugas kita nanti ya. Kemudian, nah ini saya seperti yang saya sampaikan tadi, pasang tanda di pintu masuk dan di tempat strategis mengenai etika batuk. Kemudian menyediakan wadah tisu dan tanpa sentuh. Bapak Ibu sekalian bisa melihat apakah tempat sampah yang ada di puskesmas maupun klinik itu tanpa sentuh semua. Ya. Kemudian penempatan pasien. Ya, kalau ini Bapak Ibu sekalian sebetulnya untuk puskesmas perawatan dan klinik rawat inap. Jadi penempatan pasien itu yang pertama, pasien infeksius harus terpisah dengan pasien non-infeksius. Bagaimana? Ya, kalau misalnya ada pasien TB, biasanya kalau di puskesmas pasien TB itu sudah tahu tempatnya, disediakan tempat sendiri, ya, biasanya di samping atau di belakang, ya. Jadi tidak bersama-sama dengan pasien lain. Ya. Kemudian pada saat dia membuang dahak untuk diperiksa, itu dia membawa dahaknya, jangan sampai dia membuang dahaknya, kemudian dengan membawa dahaknya itu, masih dengan membawa dahaknya itu, duduk bersama-sama dengan pasien, ruang tunggu. Ya. Tetapi harus ada tempat tersendiri bagaimana dia menyerahkan dahaknya itu. Ya. Kemudian bila tidak tersedia ruang tersendiri, dibolehkan rawat bersama pasien lain yang jenis infeksinya sama dengan menerapkan sistem cohorting. Sistem cohorting itu sama-sama infeksius, kemudian diberi jarak antara tempat tidurnya minimal 1 meter. Kemudian semua ruang terkait cohorting harus diberi tanda kewaspadaan berdasarkan jenis transmisinya. Nah, 1, 2, 3, 4 ini Bapak Ibu sekalian sebetulnya merupakan SOP untuk penempatan pasien. Ya. Kemudian 5, pasien yang tidak dapat menjaga kebersihan atau lingkungannya seyogianya dipisahkan tersendiri. Contohnya apa? Contohnya anak-anak atau yang terganggu gangguan mental, ya, yang kena gangguan mental, misalnya seperti itu. Kemudian nomor 6, mobilisasi pasien infeksius yang jenis transmisinya melalui udara, air, atau airborne agar dibatasi di lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan. Contohnya apa Bapak Ibu sekalian? Contohnya misalnya nomor 6 ini penyakit varisela. Varisela itu kan sangat menular ya, kalau pasiennya itu belum pernah kena, dia akan kena kalau penempatan pasien ini pintunya sengaja dibuka, tidak ditutup. Nah, itu akan kena. Ya. Kemudian yang ke-7, pasien HIV tidak diperkenankan dirawat bersama dengan pasien TB dalam satu ruangan, tetapi pasien TB HIV dapat dirawat dengan sesama pasien TB. Ya. Sudah kadung kena soalnya. Ya. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian, itu untuk penempatan pasien. Kemudian untuk perlindungan kesehatan karyawan, nanti Bapak Ibu sekalian harus melihat untuk perlindungan kesehatan petugas itu apakah ada MCU? Ya, tidak MCU. Kalau MCU, kalau klinik yang misalnya kapitasinya sedikit, Bapak Ibu sekalian, duitnya hanya sedikit, harus vaksinasi hepatitis B, itu ya kasihan. Ya, paling tidak klinik itu sudah, klinik atau puskesmas itu sudah
memberikan fasilitas untuk pemeriksaan ya darah lengkap, kemudian sekarang itu BPJS ada gula darah puasa dan 2 jam PP yang gratis, kemudian kolesterol, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Tapi itu ya perlindungan kesehatan petugas itu salah satu kewaspadaan standar ya. Jadi harus dilakukan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian penanganan luka tusuk jarum atau penanganan pajanan ya. Jadi pada saat petugas itu melakukan tugasnya, kalau puskesmas atau klinik itu sudah mempunyai SOP pajanan, dia itu kalau tertusuk atau kena luka dan pasiennya itu ternyata infeksius, dia tidak lagi bingung, aku mesti kemana. Ya, karena kalau sudah ada SOP-nya, dia tahu, oh, aku kok tertusuk jarum, pasien ini pasien HIV, saya harus lari kemana. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian harus melihat apakah ada SOP pajanan. Ya. Baik, sekarang kita masuk ke kewaspadaan transmisi Bapak Ibu sekalian. Kalau tadi kewaspadaan standar, jadi kewaspadaan isolasi itu terbagi menjadi 2, kewaspadaan standar dan kewaspadaan transmisi. Kewaspadaan standar itu tadi ada 10, sekarang kewaspadaan transmisi itu ada 3. Transmisi itu ditularkan lewat kontak, droplet, dan udara. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ya jadi kewaspadaan berdasarkan transmisi. Kalau airborne atau udara itu biasanya TBC ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan atau petugas dan pasien lakukan harus memakai masker N95, pasiennya masker bedah. Kemudian kalau penularannya kontak biasanya herpes, MRSA ya, itu petugasnya harus memakai sarung tangan dan gaun. Kalau percikan droplet biasanya penyakit avian influenza, H1N1, meningokokus, petugasnya harus memakai masker bedah atau pelindung wajah. Ya, ini bla-bla-blanya, nanti Bapak Ibu sekalian membaca sendiri, nggih. Ya, seperti ini Bapak Ibu sekalian, droplet itu ya. Jadi penerapan kewaspadaannya, isolasi pasien atau melakukan cohorting ya. Seperti tadi Bapak Ibu sekalian, jadi pemisahan pasien, penempatan pasiennya itu seperti yang saya sampaikan tadi ya Bapak Ibu sekalian, lebih dari 1 meter. Kemudian ini transmisi udara. Ini harus tekanan udaranya bertekanan negatif, ya, Bapak Ibu sekalian, pintu harus selalu ditutup, ya. Yang saya sampaikan tadi pada varicella atau rubella, ya, rubeola tampak. Ya. Baik, kita itu tadi 3 ya Bu, Bapak Ibu sekalian, kontak, droplet, dan udara. Sekarang kita masuk ke monitoring dan evaluasi, ya. Jadi programnya apa tadi? 1 kewaspadaan isolasi, 2 surveillance. Nah, surveillance itu masuk di dalam monitoring dan evaluasi program PPI ya Bapak Ibu sekalian. Saya takut kalau waktunya sudah habis. Ya. Belum, nanti tak beritahu Bu Eri. Nah, program PPI itu harus dimonitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi itu ada berapa atau apa saja. Yang pertama adalah supervisi. Kalau supervisi itu melihat pelaksanaan program PPI, hanya melihat saja, ya, hanya melihat saja apakah program PPI itu sudah dikerjakan atau belum, ya Bapak Ibu sekalian. Jadi belum memakai alat apa-apa, hanya melihat ya, supervisi. Oh ya sudah dilihat. Besok loh kok belum dikerjakan lagi. Nah, baru nanti ke audit, ya ke audit, mengukur hasil pelaksanaan program PPI baru. Oh, ini bolak-balik. Aduh, ini bolak-balik apa? Sering saya melihat kok tidak dikerjakan terus ya program PPI ya. Wah, diaudit saja. Nah, kalau audit kita harus
toolnya Bapak Ibu sekalian. Jadi ini untuk mengukur hasil pelaksanaan program PPI. Sesudah itu baru di surveillance HAIS. HAIS itu Health Association Infection. Jadi kalau dulu infeksi nosokomial ya. Nah, kalau ini menghasilkan data angka kejadian infeksi. Nanti ada contohnya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi nanti kita akan belajar bersama-sama. Kemudian kalau ICRA itu Infection Control Risk Assessment. Jadi ini suatu pengukuran ya, pengukuran atau pengontrolan pengendalian infeksi Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk upaya menyelesaikan masalah skala prioritas. Jadi mana toh yang sudah dikerjakan misalnya dari cuci tangan, APD, kemudian bundles itu pencegahan infeksi. Ini yang paling jelek yang mana? Nah, nanti kalau yang paling jelek, nah itu baru dilihat kenapa. Misalnya, nanti dilihat, kita akan lihat sama-sama ini. Nah, ini. Mohon Bapak Ibu sekalian, supervisi seperti saya tadi sampaikan hanya melihat dan meninjau pelaksanaan program PPI. Pelaksanaannya rutin dalam kegiatan pelayanan kesehatan. Ini mungkin Bapak Ibu sekalian sudah sering lakukan. Audit itu melakukan penilaian terhadap capaian target pelaksanaan program PPI, dilakukan secara berkala, membandingkan target dan pelaksanaan di unit kerja. Kemudian ICRA, Infection Control Risk Assessment, itu melakukan penilaian dan menyelesaikan masalah dengan menggunakan sistem prioritas. Nah, jadi yang paling jelek mana programnya itu, nah itu dilakukan, kemudian minimal dilakukan 1 tahun sekali. Ya, ini untuk merencanakan program PPI biasanya Bapak Ibu sekalian. Dan yang terakhir surveillance HAIS itu pengumpulan, identifikasi, analisis dan interpretasi dari data kesehatan yang penting pada suatu populasi spesifik. Nanti kita lihat. Ya. Nah, Monef PPI itu harus berkala dan berkesinambungan. Kalau Monef idealnya itu setiap bulan minim 1 kali per 3 bulan. 3 bulan sekali berarti ya. Kemudian kalau melakukan Monef Bapak Ibu sekalian, jangan kalau pasiennya sudah selesai ya, tetapi idealnya itu pada saat penuh-penuhnya pasien ya. Pada saat penuh-penuhnya pasien kita melihat ya, kita lihat paling tidak 30 menit. Oh, seperti itu ya, gitu ya. Kemudian pelaksanaan audit itu mengikuti jadwal, harus ada perencanaan juga ya, jadwal atau rencana. Kemudian kalau surveillance itu minimal setiap minggu, kalau ICRA bisa, kalau ICRA setahun sekali ya, kalau ini perencanaan untuk setahun sekali, tapi itu bisa kepengen membuat perencanaan 3 bulan sekali nanti dilaksanakan, boleh, itu sesuai kebijakan FKTP. Ya. Tapi untuk evaluasi tim PPI harus setiap bulan, minimal setiap 3 bulan sekali. Ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian pada saat supervisinya apa ya? Ini di ruang tindakan, di ruang tunggu, di poligigi, ini yang harus dilihat Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi nanti untuk surveyor juga melihat ya, pada saat ada pelayanan Bapak Ibu sekalian bisa masuk di situ, kemudian melihat apakah cuci tangannya itu dilakukan dengan benar ya. Maksudnya penerapannya itu bagaimana toh ya? Kalau di ruang perawatan penerapannya bagaimana ya. Kemudian kalau di gigi, apakah kalau kita melihat gambar di poligigi ini Bapak Ibu sekalian, adakah yang salah? Ada ya. Kita melihat bahwa gigi membuka mulut, kemudian itu ngebor Bapak Ibu sekalian. Ngebor gigi kalau tidak pakai face shield atau tidak pakai goggle, itu kan bisa bisa muncrat, nyiprat kemana-mana. Nah itu menimbulkan infeksi bagi petugas ya. Nah itu penerapannya bagaimana? Itu Bapak Ibu sekalian bisa melihat pada saat nanti survei.
Nah, ini yang yang saya tadi sampaikan bahwa ideal dilakukan setiap hari ya. Nah, ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, monitoring rutin penerapan standar PPI pada unit pelayanan. Itu apa saja yang harus dilakukan? Di Monef itu apa? Kita bisa ambil kepatuhan hand hygiene dan penggunaan APD. Ya. Setelah PPKM ya Bapak Ibu sekalian, PPKM itu diangkat ya Bapak Ibu, itu sekarang rata-rata pasien itu tidak memakai masker. Rata-rata datang tidak memakai masker. Nah, itu kita akan melihat ya penggunaan APD-nya pasien bagaimana, apakah penerapan PPI. Jadi kalau di pendaftaran, di poli umum, dokter itu harus memberikan edukasi kepada pasien atau pelanggan harus tetap menggunakan masker. Ya, masuk ke ruang itu harus menggunakan masker. Ya, karena kita tidak tahu pasien itu datang misalnya batuk, bukan TB, batuk, muncrat kemana-mana, ya. Kalau tidak pakai masker itu infeksius. Jadi apakah itu dilakukan oleh petugas kesehatan kita? Ya. Kemudian kepatuhan hand hygiene-nya bagaimana? Itu surveyor bisa mengobservasi. Jadi ada RDO bisa observasi, OW bisa mewawancarai, dan simulasi bisa menyuruh mereka melakukan simulasi. Nah, kemudian yang kedua, selain hand hygiene, APD, kepatuhan pelaksanaan bundles HAIS itu bagaimana? Bundles itu kalau di puskesmas itu ada ISK, infeksi saluran kencing, ada infeksi daerah operasi, ada abses gigi, ada plebitis, Bapak Ibu sekalian ya, empat. Ada satu lagi KIPI, ya. Itu bagaimana pelaksanaannya? Itu Bapak Ibu sekalian bisa melihat di situ. Hasilnya bagaimana nanti bisa dilihat ya. Kemudian pengelolaan peralatannya bagaimana? Ya, apakah dekontaminasi tadi bukan. Kalau pengelolaan peralatan perawatan, nah itu adakah di situ tempat khusus untuk steril ya? Kemudian sesudah itu disimpan di mana? Rata-rata Bapak Ibu sekalian, mereka menyimpan sekarang di sterilisator. Sterilisator, betul? Nggak apa-apa, biar saja Bapak Ibu sekalian. Jadi penyimpanannya di sterilisator, tetapi pada saat dia mencuci, dekontaminasi itu harus dilakukan ya. Kalau alat gigi biasanya dilakukan dengan autoklaf atau dengan DTT ya, disinfeksi tingkat tinggi. Tadi yang critical, non-critical tadi tolong Bapak Ibu sekalian baca supaya Bapak Ibu sekalian punya ini. Wah, aku tahu sekarang ini harus kemana, ini harus diapakan ya, tahu ini. Kemudian pengelolaan kebersihan lingkungan dan limbah hasil pelayanan biasanya ini pada puskesmas rawat inap ya, linen seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Jangan terlalu galak ya Bapak Ibu sekalian. Klinik utamanya pada klinik-klinik itu awam sekali ya. Awam dan awam, sudah ikut PPI berkali-kali, tetapi saat disuruh membuat instrumennya, disuruh membuat EP-nya, Bapak Ibu sekalian, ya, gimana EP-nya? Ya, belum itu Bu Dokter. Nah, sudah sampai mana? Belum Ibu Dokter. Loh, sudah diikutkan PPI ya tetap belum tahu. Jadi Bapak Ibu sekalian, mereka masih awam, mereka tidak tahu akreditasi, jadi jangan galak-galak nih. Ya. Kemudian ini audit ya. Audit itu apa? Audit itu kegiatan pengumpulan data dan informasi yang faktual dan signifikan, bersifat sistematis, objektif dan terdokumentasi, membandingkan antara standar. Standarnya apa? Ya, standarnya bagaimana? Misalnya sekarang di audit ya Bapak Ibu sekalian. Misalnya kalau cuci tangan, itu pengamatan ya Bapak Ibu sekalian. Pengamatan kita mengaudit, kita melihat dokternya, dia mau Pak dokter atau Bu dokter ini mau memeriksa pasien, dia tidak cuci tangan,
Ya, dia merasa bahwa tangannya masih bersih, padahal habis pegang pulpen, padahal habis pegang buku ya rekam mediknya pasien ya. Dia tidak cuci tangan, dia langsung pegang pasien. Nah, itu poin 1 ya. Kemudian sesudah itu sesudah periksa pasien, beliau cuci. Sesudah itu pegang ballpoint, ada pasien lagi tidak mencuci. Ya, kita mengamati selama 20 menit ya. Nah, itu tidak mencucinya dilakukannya yang ya itu berapa kali, yang tidak berapa kali. Nah, itu nanti dibandingkan Bapak Ibu sekalian antara dokter itu tidak mencucinya berapa kali, padahal harusnya targetnya berapa ya, nanti ada Bapak Ibu sekalian. Kemudian lingkup yang dapat diaudit pada PPI adalah aspek manajerial, kebijakannya, pedomannya, programnya ya, aspek klinis, SOP-nya bagaimana ya, kemudian penerapannya bagaimana ya, sarana dan prasarananya, kelengkapan fasilitas. Ya, kelengkapan fasilitas yang seperti saya tadi sampaikan Bapak Ibu sekalian. Ada wastafel tetapi tidak ada airnya, ada wastafel ada air tetapi tidak ada sabunnya. Nah, itu bisa diaudit ya. Pengelolaan limbahnya bagaimana ya? Itu bisa masuk audit semua. Kemudian ini langkah auditnya, direncanakan dulu, menyiapkan toolnya, melakukan audit dengan waktu 15 sampai 30 menit dan membandingkan hasil penilaian dengan indikator. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, penentuan scoringnya seperti ini. Ya, ditetapkan berdasarkan hasil pengumpulan data dengan kategori kepatuhan. Kalau kurang atau sama dengan 75 berarti kepatuhannya minimal. Kalau 76 sampai 84% berarti kepatuhan intermediate. Kalau lebih dari 85% itu kepatuhannya baik. Ya, kriterianya ditandai dengan ya dan tidak tadi. Nilai kepatuhannya, jumlah total ya, dibagi jumlah total ya dan tidak dikali 100%. Ya, itu penilaiannya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini contohnya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi ianya berapa kali, misalnya ianya itu 4 ya. Kemudian padahal yang dilihat 5 ya, 4/5 kali 100%. Ya, kalau hasilnya 80% ya berarti masih masuk intermediate. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian ini surveillance. Suatu proses yang dinamis ya, kemudian sistematis dan terus-menerus dalam pengumpulan identifikasi, analisis dan interpretasi dari data kesehatan yang penting pada suatu populasi spesifik dan didiseminasikan secara berkala kepada pihak yang memerlukan untuk digunakan dalam perencanaan, penerapan dan Bu Eri ada raise hand. Monggo Pak Suyanto silahkan. Ya, monggo. Gimana Pak? Pak Suyanto silahkan. Saya booking aja, Inden bertanya, dilanjut aja Bu Eri. Gitu oh ya. Ya. Biar selesai Inden, dulu ya, Bu. Pak. Siap, dilanjut Bu. Tinggal 40 slide itu berarti 2 menit ya. Ya. Kemudian surveillance ini merujuk pada indikator kinerja PPI. Bapak Ibu sekalian, indikator kinerja PPI itu sama dengan indikator yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu sekalian, ISK, indikatornya bagaimana, kemudian IDO, kemudian flebitis, kemudian abses gigi, kemudian KIPI ya. Biasanya surveillance itu yang dilihat itu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini sasaran surveillance-nya nanti Bapak Ibu sekalian bisa mekanis sendiri ya. ISK itu terpasang urin kateter menetap ya. Jadi kalau pada saat masuk dia sudah ISK itu dikeluarkan, tidak diikutkan dalam kriteria ini ya Bapak Ibu sekalian ya.
Jadi infeksi yang terjadi akibat penggunaan inhaling catheter dalam kurun waktu 2 kali 24 jam. Jadi kalau belum 24 jam dia sudah infeksi, itu berarti dari rumah Bapak Ibu sekalian. Masuk sudah infeksi itu enggak bisa dihitung ya. Enggak bisa dihitung bahwa dia itu infeksi karena pemasangan atau karena hais ya. Nah, tanda-tandanya nanti Bapak Ibu sekalian membaca sendiri. Kalau IDO itu infeksi yang terjadi pasca operasi dalam kurun waktu 30 hari yang hanya melibatkan kulit dan jaringan subkutan pada tempat insisi. Ya, ditemukan salah atau tanda sebagai berikut gejala infeksi, cairan purulen dan ditemukan kuman. Itu ada gambarnya Y. Kemudian flebitis itu inflamasi vena yang disebabkan oleh iritasi kimia maupun mekanik ya. Dengan tanda klinis daerah merah di sekitar insisi, nyeri dan pembengkakan daerah penusukan, biasanya ini pada infus ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian IDO atau abses gigi ini ada di puskesmas dan klinik Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu dan sekalian harus lihat apakah surveillance ini berjalan di klinik atau puskesmas. Ya. Kemudian KIPI ya, tanda-tanda pembengkakan pada hanya pembengkakan. Jadi misalnya pasien itu sesudah diimunisasi balik karena demam, sakit kepala, lemas, nyeri, bengkak. Nah, itu bisa dimasukkan KIPI Bapak Ibu sekalian. Ada gejala KIPI ringan dan berat. Nanti dibaca sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini format untuk surveillance harian dan bulanan ya. Jadi kalau surveillance harian itu ditulis namanya ya. Misalnya tanggal 1 September 20 nama pasiennya Nyonya X ya. Dia tindakan pelayanannya apa? Ya, tindakan pelayanannya infus misalnya seperti itu ya. Nah, kejadian infeksinya kalau infus biasanya plebitis ya. Kemudian nah, Bapak Ibu sekalian, ini sekalian kita menunjukkan pemakaian kenapa kok diberi antibiotik? Misalnya seperti itu. Kenapa kok diberi antibiotik ini? Ya karena ada pusnya positif. Kulturnya ini kalau ada saja nih Bapak Ibu sekalian, kalau tidak enggak apa-apa, enggak usah. Ya. Nah, tabel 13 itu contoh format surveillance harian. Kalau tabel 14 itu contoh format surveillance bulanan. Kalau bulanan sudah tidak pakai nama lagi, tetapi sudah berupa angka. Jumlah pasien yang sakit berapa? 10. Yang pemasangan infus 5, pemasangan urin kateter 3, tindakan operasi minor 5, plebitis 2, ISK 1, IDO 1. Seperti itu. Ya. Nah, ini IKRA Bapak Ibu sekalian. Ini ya sulit, gampang sulit ya. IKRA Infection Control Risk Assessment. Jadi IKRA itu ada 2 Bapak Ibu sekalian, yaitu IKRA program dan IKRA konstruksi. Kalau yang IKRA program itu penilaian risiko infeksi terkait program PPI, diidentifikasi dulu, kemudian dianalisa, kemudian penilaian dan penentuan skor, kemudian pengelolaan risiko, dan sesudah itu membuat plan of action, rencana kegiatan. Kalau IKRA konstruksi itu pengajian multidisiplin. Jadi kalau 15 menit lagi Bu Eri. Ya, jadi misalnya rumah sakit atau klinik itu membangun, itu harus ini keluar di postes, di pretest dan postes. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Ini keluar ini. Berarti harus ya, berarti rodok di stressing ya. Suatu pengkajian multidisiplin yang prosesnya didokumentasikan untuk mengidentifikasi secara proaktif dan mengurangi risiko infeksi. Jadi kalau puskesmas atau klinik itu bangun ya, itu harus dilihatnya bagaimana. Ini
untuk kajian risiko ini IKRA program dulu ya Bapak Ibu sekalian. IKRA program itu biasanya juga melihat satu tadi hand hygiene, kemudian program-program PPI apapun bisa ya. Bisa dari tindakan pelayanan gigi, pertolongan persalinan, nebulizer oksigen, semua bisa. Kemudian di audit Bapak Ibu sekalian menghasilkan seperti ini. Ya, nah ini identifikasi masalah, dianalisa, kemudian penilaian dan penentuan scoring berdasarkan probability, dampak, dan current system. Current system itu misalnya gini, sudah ada SOP-nya belum? Kalau sudah ada SOP, dikerjakan apa belum? Seperti itu. Dikerjakan atau tidak? Ya, oh belum ada SOP, ya berarti 0 itu nilainya, gitu, ya. Kemudian pengelolaan risiko dan plan action. Kita lihat saja nih Bapak Ibu sekalian. Nah, ini penilaian probabilitas. Mengukur berapa banyak kejadian yang muncul setiap tahun probabilitas. Misalnya very low, sangat sedikit. Low, sedikit, jarang ya. Ini frekuensinya jarang. Ya, kemudian medium, kadang-kadang high, agak sering, very high, jarang, sering ya. Ditetapkan nilai tingkat risikonya angka 1 sampai dengan 5. Ya, tingkat risiko TK risiko itu tingkat risiko, deskripsinya itu very low itu tadi dan kejadiannya jelas nih Bapak Ibu sekalian. Kemudian penilaian atau dampaknya itu mengukur dampak yang terjadi akibat munculnya kejadian, probability-nya. Nilainya juga ditetapkan 1 sampai 5 ya. Jadi tingkat risikonya 1 sampai 5, deskripsinya tidak signifikan, tidak ada cedera, tidak berdampak apa-apa. Misalnya tidak mencuci tangan, ya. Itu ada dampaknya apa tidak? Ya, tentu saja adalah dampaknya, ya. Ya. Kemudian nah dampaknya bagaimana? Ada cedera enggak? Ya. Minor, cedera ringan, moderat, sedang, misalnya luka robek, ya, bisa menimbulkan berkurangnya fungsi motorik, ya, mayor. Nah, ini nanti Bapak Ibu sekalian kalau membuat ini dilihat kembali ya, katastrofik, menimbulkan kematian enggak dampaknya itu, ya. Kemudian nah ini tadi yang saya bilang tidak ada peraturannya, ada tapi tidak dilakukan. Peraturan ada, fasilitas ada, dilaksanakan tidak. Ya, nah itu seperti itu. Maaf ini saya tadi keliru ya. Kalau tidak ada peraturan nilainya mas justru 5. Ya. Nah semua itu tadi nanti dikalikan. Nah ini yang dinilai Bapak Ibu sekalian, petugas masih menggunakan APDK, sarana kebersihannya bagaimana, kebersihan tangannya bagaimana, penyuntikan yang aman gimana. Nah, ini dikalikan ya Bapak Ibu sekalian. Di sini contohnya pemakaian APD, kemudian sarana kebersihan tangan belum dipatuhi oleh petugas dan penyuntikan yang aman. Ini contohnya Bapak Ibu sekalian ya. Probability-nya bagaimana, impact itu dampak, current sistemnya bagaimana. Sudah ada, tidak ada, ya itu nilainya tadi sudah kita lihat bersama-sama. Ya, nah ini plan of action, jadi bagian akhir dari IKRA itu seperti ini. Nah kalau ini tadi Bapak Ibu sekalian yang masuk ke dalam prioritas yang harus segera dibenahi adalah kebersihan tangan belum dipatuhi oleh petugas. Ternyata dia mendapat nilai 1. Ya, prioritas pertama. Nah, kita lihat. Kelompok resikonya adalah HAIS, Healthcare Associated Infection. Ya. Potensial resikonya bagaimana? Kebersihan tangan belum dipatuhi oleh petugas kesehatan. Potensial resiko potensialnya, kebersihan tangannya belum dipatuhi. Skornya tadi 48, prioritas yang 1, tujuan umumnya bagaimana? Karena ini membuat rencana kegiatan, tujuan umumnya mengurangi risiko terjadinya infeksi silang. Tujuan khususnya semua petugas sudah paham, ya. Tingkat kepatuhan terhadap kebersihan tangan lebih dari 85 itu tujuan khusus. Strateginya memenuhi sarana seperti tadi, memberikan edukasi. Ini salah ya Bapak Ibu sekalian, saya memberikan edukasi. Kemudian melakukan audit kepatuhan.
harus dievaluasi kapan? Evaluasinya misalnya ditetapkan sendiri. Kemudian progres analisisnya bagaimana? Koordinasi dengan pemenuhan sarana atau bagaimana? Monggo. Nah, sekarang konstruksi yang ini nanti keluar katanya Bu Ratna ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentukan tipe konstruksi. Jadi kalau puskesmas itu membuat atau merenovasi gedung, itu jangan asal merenovasi ya Bapak Ibu sekalian. Jadi dirubuhkan, bruk, debunya kemana-mana. Akhirnya pasiennya kena semua. Nah, itu akhirnya pasiennya sakit semua ya. Mau berobat biar sembuh malah tambah sakitnya. Nah, apa yang harus diupayakan? Nah, tentukan tipe konstruksinya atau renovasi yang akan dilakukan dulu. Ketahui di mana lokasi rencananya dulu. Analisa dan tetapkan kelas, tetapkan rekomendasi upaya pencegahan risikonya. Ya, audit kepatuhan atas rekomendasi dan rekomendasi kesiapan ruangan. Jadi pada saat kalau ada pemborongnya itu datang, Bapak Ibu sekalian harus sudah punya ini. Apa yang harus dilakukan oleh pemborongnya itu? Apa harus menyirami debu-debu itu, harus menatap, memasang tenda apa ya Bu? Itu apa yang biru-biru itu? Tenda ya, bukan tenda ya. Itu apa? Terpal, ya betul, terpal gitu nih. Nah, ini untuk menentukan tipe bangunan. Ya. Bagaimana? Ini ada kegiatan inspeksi dan non-fasif, menghasilkan debu atau asap, hanya pekerjaan jangka pendek. Contohnya perbaikan plafon, pengecatan listrik, perbaikan pipa kecil. Ini tipe A, ini yang kecil. Kemudian aktivitas skala kecil, durasi pendek, yang menghasilkan sedikit debu, ini tipe B. Tipe C itu aktivitas jangka panjang, lebih dari 72 jam. Ini menghasilkan debu atau asap tingkat sedang hingga tinggi. Kemudian tipe D itu proyek pembangunan konstruksi besar, membangun gedung baru, pembongkaran ya. Kita lihat lagi. Nah, ini kalau ini tadi tipe bangunannya ya, yang dirobohkan apa? Kalau sekarang kelompok resikonya berdasarkan lokasi pembangunannya. Kelompok 1 resiko rendah, area perkantoran. Kelompok 2 resiko sedang, tidak ada perawatan atau hunian pasien. Ya, tidak ada penelitian laboratorium atau penyimpanan bahan pelayanan pasien, contohnya laundry, cafe. Ya. Kemudian resiko kelompok 3 sangat tinggi, pelayanan pasien aktif, ada laboratorium, rawat jalan, rawat inap. Ya, resiko kelompok 4 sangat tinggi Bapak Ibu sekalian, kamar bersih OK, ada VK, ya, ada area dengan perawatan bernilai tinggi. Nah ini ya. Ini kemudian nanti digabungkan. Ini tadi kelompok risiko dan tipe bangunan ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini level risiko konstruksi ya. Tadi ditentukan berdasarkan tabel matriks tipe aktivitas konstruksi. Jadi ini level tipe A, tipe B, tipe C, tipe D ya. Kalau ini yang sedang ketemu, misalnya tadi ditentukan oleh Bapak Ibu sekalian, ini tipe A, ya. Tipe A, ya. Oh, ini ketemunya tipe A. Tipe A atau tipe B yang sudah jadi contoh tipe B. Sedang berarti masuknya ke ini masuk ke sini. Gitu misalnya seperti itu. Ini contoh Bapak Ibu sekalian. Contoh, harus dikasih contoh kalau enggak bingung. Terjadi kebocoran di atap ruangan kebidanan sehingga atap jebol. Dan rencana akan diperbaiki dengan mengganti genteng dan triplek di atap. Komite PPI diminta untuk membuat rekomendasi untuk mencegah risiko infeksi akibat pekerjaan di atas. Terjadi kebocoran di atap ruangan kebidanan. Tentukan apa tipe bangunannya, di mana lokasinya,
dan penilaian risiko. Ini tipe B, tadi tipe B itu masih skala kecil ya Bapak Ibu sekalian, tetapi